Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hafiz Akil Zulfatan, NPM 22041090100049. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas mengenai video alterasi dari mata kuliah Geologi Sumber Daya Mineral kelas 13. Nah, alterasi adalah pergantian mineralogi dan komposisi kimia yang terjadi ketika batuan berinteraksi dengan larutan hidrotermal. Nah, alterasi juga merupakan proses pergantian mineral untuk mencapai kesetimbangan yang baru. Alterasi hidrotermal dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan juga komposisi kimia hidrotermal. Nah, komposisi kimia fluida hidrotermal ini berasal dari tiga faktor nih. Yang pertama ada dari air magmatik, dari air meteorik, dan juga air metamorfik. Nah, air magmatik itu didapat atau dibuat oleh adanya magma yang membakar atau memanaskan air yang ada di sekitarnya. Nah, begitu juga air meteorik. Air meteorik adalah air hujan yang masuk melalui rekahan ke dalam tanah, dari permukaan tanah masuk ke dalam tanah sehingga mengairi dan dipanaskan oleh suhu yang berada di bawah permukaan. Nah, juga ada air metamorfik. Air metamorfik adalah air yang dipanaskan melalui uh, proses area metamorfisme. Nah, jadi ada tiga tuh. Yang pertama ada air metamorfik, air air magmatik, dan juga air meteorik. Nah, selain itu ada faktor yang mempengaruhi alterasi. Nah, yaitu seperti tekanan, suhu, dan juga komposisi fluidanya. Pada proses alterasi, alterasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, proses alterasi potasik. Nah, alterasi potasik merupakan alterasi yang dicirikan dengan mineral biotit dan ortoklas. Nah, pada alterasi ini terjadi perbentukan K-feldspar yang bersamaan tanpa kandungan biotit dan serisit. Nah, umumnya kandungan atau sisa kandungan kalsium, garam, dan mineral aksesoris seperti anhidrit, apatit, fluorit, maupun pirit, magnetit, nah atau hematit ditemukan pada pergantian hormone atau klorid oleh biotit dan plagioklas K-feldspar. Nah, alterasi ini terbentuk pada suhu sekitar 320 derajat dengan kondisi pH fluida hidrotermal yang netral dengan kandungan K dan H plus yang tinggi. Nah, alterasi ini ditemukan pada inti dari endapan porfiri yang mempunyai host rock atau berupa intrusi batuan buku felsik intermediate dan juga batuan buku vulkanik. Nah, yang kedua ada alterasi propilitik. Alterasi propilitik adalah alterasi yang dicirikan dengan penambahan H2O, CO2, dan sedikit sulfur. Nah, terjadi juga proses metamorfisme pada kandungan alkali tanah dan juga leaching yang tidak terlalu berpengaruh. Nah, mineral penciri alterasi propilitik adalah epidot, klorid, juga karbonat yang menggantikan komposisi mineral plagioklas serta hornblende sampai biotit. Nah, seperti klorid, linit, dan juga epidot pada batuan. Nah, alterasi propilitik mempunyai zona yang luas dan berada pada bagian terluar dari zona alterasi pada sistem dengan kedalaman menengah. Nah, yang ketiga ada alterasi serisitik. Alterasi ini merupakan di mana semua mineral asli pada batuan seperti feldspar, mika, mineral mafic terubahkan menjadi mineral-mineral serisit dan kuarsa. Nah, alterasi ini dominasi oleh serisit filosilikat, yaitu asosiasi mineral mika berbutir halus seperti muskovit, hidrodinamika, dan juga penyit. Nah, dijumpai juga kehadiran mineral aksesoris minor seperti pirit, klorid, leukosen, dan juga rutil yang terbentuk pada titanium biotisephan. Nah, alterasi serisitik ini dijumpai pada batuan asal seperti andesit mafic pada sistem porfiri. Nah, yang keempat ada alterasi argilik. Nah, kita tidak asing lagi dengan alterasi argilik. Nah, di mana alterasi argilik ini dicirikan dengan adanya kehadiran mineral lempung berupa kaolin yang berasal dari plagioklas dan juga montrolominate yang berasal dari amfibol dan juga plagioklas. Nah, terdapat juga feldspar yang tidak berpengaruh. Terjadi peluruhan kandungan alkali tanah dalam jumlah yang besar. Alterasi argilik terjadi ketika dengan suhu rendah, yaitu sekitar kurang dari 200 derajat Celcius pada pH netral dengan rasio K plus atau H plus yang rendah. Nah, alterasi argilik merupakan zona alterasi di antara alterasi propilitik dan juga alterasi argilik lanjut.
Nah, yang kelima ada alterasi argilik lanjut. Nah, alterasi argilik lanjut merupakan alterasi yang berbentuk pada sistem asam dengan fluida yang kaya akan kandungan H+ dan juga rasio K+ dan H+-nya atau dan Na+ dan H+-nya yang rendah. Pada alterasi ini terjadi peleluhan yang sangat kuat terhadap semua kandungan alkali. Nah, pada suhu tinggi sekitar kurang lebih dari 300 derajat Celcius, terbentuk mineral pirofilit dan juga pirofilit sampai andalusit. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah terbentuk mineral kaolin atau dikit dalam jumlah yang banyak. Nah, mineral lain terbentuk dalam proses ini adalah kuarsa, aldonit, topas, zionit, dan turmalin. Nah, distribusi argilik lanjut kurang beraturan daripada tipe alterasi-alterasi yang lain, tetapi umum dijumpai di daerah mineralisasi. Nah, contoh yang keenam ada alterasi Grayson namanya. Nah, alterasi Grayson ini hampir sama dengan alterasi argilik lanjut atau Philic, tapi kandungan seriset dan muskovitnya lebih banyak dan tidak adanya mineral pirofilit seperti kuarsa, muskovit, dan topas mendominasi dengan rutil, kasiterit, dan juga magnetis sebagai mineral aksesoris umumnya. Alterasi Grayson terjadi pada temperatur yang tinggi yang berasosiasi dengan granit, peralumina, dan juga mineralisasi yang terkait. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ada alterasi Skarn. Nah, alterasi Skarn merupakan alterasi yang tersusun oleh silikat, Ca, Fe, Mg, dan juga mangan yang terbentuk oleh penggantian batuan kaya karbonat selama proses metamorfisme regional ataupun kontak dan metasomatisme. Nah, alterasi ini mengandung amfibol, viroxen, garnet, dan juga piroksenit yang menggantikan batu gamping atau dan dolomit umumnya. Terdapat kandungan silika, aluminium, besi, dan juga magnesium dalam jumlah yang sangat melimpah. Nah, berdasarkan jenis mineralnya, skarn terbagi dua macam. Yang pertama, ada skarn proprograde yang terbentuk pada fase awal atau dengan suhu tinggi, terutama umumnya dijumpai dengan mineral yang bersuhu tinggi, seperti garnet, biotit, humid, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ada jenisnya scan retrograde, yang dimana terbentuk pada fase pendinginan atau suhunya yang rendah. Nah, umumnya tersusun oleh mineral-mineral serpentin, amfibol, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih.